Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Kali ini saya Dwi Utari dan bersama dua rekan saya akan membahas topik mengenai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini saya bersama narasumber kita. Silakan Kak Diko dan Kak Mufti memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ihtian Dito Wicaksono. Saya kerjanya di UPA-TIK di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin selanjutnya pada teman satunya lagi. Ya, halo teman-teman semua, nama saya Mufti Al-Farul Azam. Bisa dipanggil Mufti. Tempat bekerja juga sama seperti Mas Diko ya, di ITERA, di UPA-TIK. Di sini juga membantu teman-teman yang lain juga untuk menjelaskan sebenarnya Sankri itu seperti apa dan gimana Sankri itu bisa, apa bahasanya? Gimana bahasanya Mas Diko? Ya, Bisa relate dengan kita. Ya, iya, relate dengan kita gitu. Oke, udah siap Kak untuk sesi sharingnya kali ya, biar nggak berat bahasanya, sharing aja kita. Ya, sharing aja, sharing. Oke. Sharing. Oke, biar kita nanti ngobrolnya lebih dalam lagi, ada baiknya kita lebih tahu dulu nih Kak, Sankri itu sebenarnya apa sih? Boleh dari Kak Mufti untuk dijawab. Jadi Sankri itu kan kepanjangannya Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah sebuah sistem penyelenggara kekuasaan atau sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan nasional gitu. Jadi Sankri ini juga sebagai salah satunya perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945 gitu. Oke, simpelnya dia sistem yang mengatur bagaimana negara itu berjalan ya Kak? Salah satunya iya, dan juga ketika bersentuhan dengan masyarakat ya, yang masyarakat kenal itu ya Sankri itu mereka taunya administrasi gitu. Segala hal yang berhubungan dengan administrasi itulah yang dicakup oleh Sankri gitu. Tapi pada kenyataannya apakah tentang administrasi aja nih Kak? Sebenarnya ada yang lain ya. Mungkin Mas Diko boleh menambahkan. Boleh nih. Oke, jadi Sankri ya. Jadi Sankri itu ya intinya itu sistem penyelenggaraan negara gitu. Benar, seperti yang kata Mas Mufti tadi, itu tujuannya untuk kan sebagai pelayan masyarakat gitu. Nah, untuk apa saja komponen-komponen utama yang ada di Sankri itu sebenarnya ada 3 tuh. Yang pertama itu adalah lembaga negara, kemudian ada aparatur negaranya juga, dan terakhir adalah masyarakat. Nah, yang pertama dulu nih, untuk lembaga negara. Siapa saja sih yang jadi lembaga negara? Yang meliputi dari lembaga negara ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif itu antara lain presiden dan wakil presiden yang bertugas sebagai pemimpin negara. Kemudian ada lembaga legislatif. Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPD. Kemudian ada juga namanya lembaga yudikatif, lembaga atau biasa yang disebut dengan lembaga kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu adalah lembaga negara. Kemudian yang kedua itu ada aparatur sipil negara. Nah, ASN itu berperan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Jadi ASN itu dituntut untuk profesionalisme dan integritas. Itu sebagai kunci keberhasilan dari sistem administrasi negara. Yang terakhir itu ada masyarakat. Masyarakat itu bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek administrasi melalui partisipasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan. Begitu pendapat saya. Oke, lengkap banget nih Kak Diko. Iya. Makasih banyak atas penjelasannya. Iya. Oke, Kak, kalau dari segi masyarakat nih ya, tadi kan disebutkan bahwa masyarakat sebagai pengawas nih, pengawas atau penerima layanan.
Nah, dari fenomena yang terjadi sekarang-sekarang ini, kira-kira ada nggak sih Kak fenomena yang relate nih dengan Sankri ini? Kepada Sebenarnya Kak Mufti, boleh. Sankri ya, untuk fenomena, oke. Jadi Sankri itu kan awalnya sebelum ya ada masa transisi lah gitu. Jadi ada yang namanya old public administration gitu. Jadi itu adalah sebuah era lama di mana pemerintahan itu kaku, hierarkis, dan masyarakat itu dianggap cuma sebagai subjek gitu yang harus nurut gitu apa kata pemerintah gitu. Ketika satu masyarakat itu nggak taat dengan apa ya misalnya sistem administrasi gitu, ya mereka harus dipaksa untuk taat itu gitu. Sementara di paradigma yang sekarang itu pemerintah adalah pelayan publik gitu. Jadi termasuk kita semua juga diamanahkan sebagai pelayan publik yang fokusnya bukan cuma untuk efisiensi, tapi juga hak asasi demokrasi, melayani warga juga dengan sepenuh hati gitu. Jadi kayak misalnya kita di ITERA gitu, ada mahasiswa yang datang untuk meminta beberapa bantuan gitu terkait dengan tenaga teknis gitu. Jadi sebelumnya ya kita saklek aja dengan koridor yang sudah disediakan gitu. Tapi untuk sekarang ini kita bisa bergeser untuk terus berkembang agar sesuai dengan tuntutan dari mahasiswa begitu. Berarti bisa dibilang kalau Sankri saat ini itu lebih fleksibel ya Kak ya? Betul, betul. Sama sih sebenarnya seperti layanan di perpustakaan yang tadinya berupa fisik, kini bisa diakses secara digital. Itu juga kan salah satu penguatan dari Sankri ya? Iya, jadi ya kalau Betul? dilihat sih sebagai salah satu reformasi birokrasi lah gitu agar lebih nyaman juga bagi pengguna atau bagi user gitu. Atau bagi masyarakat juga. Kalau dari Kak Diko nih, dari pandangan masyarakat umum, kalau untuk fenomena Sankri yang sampai saat ini tuh masih perlu diperkuat itu apa nih Kak? Fenomena apa gitu? Oke, mungkin kita lihat dari yang viral akhir-akhir ini ya gitu ya. Mungkin ada fenomena kalau dia nggak viral itu nggak dapat keadilan gitu, atau kita mau mengurus suatu izin itu susah, itu bisa salah satu dari tantangan dari Sankri yang saat ini gitu. Jadi kalau fenomena yang kalau viral tapi baru dapat keadilan gitu, itu tuh mekanismenya itu belum sepenuhnya dipercaya sama masyarakat Sankrinya gitu. Padahal secara sistem kita itu sudah punya jalurnya, itu sudah ada metode atau alurnya gitu untuk atau regulasinya gitu untuk Sankri tersebut gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari gitu jalurnya itu sering dianggap lamban, berbelit atau enggak transparan gitu. Jadi akhirnya masyarakat tuh lebih suka pakai seperti media sosial karena dianggap lebih cepat didengar atau lebih cepat direspon gitu. Nah ini sebenarnya bahaya nggak bahaya juga sih sebenarnya. Jadi kalau keadilan cuma datang setelah viral itu artinya prinsip kepastian hukum itu jadi terganggu. Nah idealnya itu kan kalau rakyat itu menyampaikan aspirasi itu didengar tanpa harus viral dulu. Oke. Nah itu pendapat saya secara pribadi. Oke, sebenarnya untuk Sankri ini juga tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat ya sebenarnya yang melakukan, justru pemerintah daerah juga perlu turun tangan untuk memperkuat si Sankri ini karena pernah kejadian sama saya juga saat mengurus KTP hilang itu dipersulit tuh, bukan dipersulit sih bahasanya, emang birokrasinya aja mungkin ya, tapi runutannya sulit gitu untuk mengurus KTP hilang, harus membuat surat inilah, surat itulah, itu menjadi salah satu hal yang mungkin harus diperkuat gitu ya Kak ya untuk Sankrinya ini. Oke, dari Kak Mufti nih. Kak Mufti ada? Ada. Suaranya? Oh ya. Oke. Kalau dari Kak Mufti melihat dari yang dijelaskan oleh Kak Diko tadi, kira-kira menurut Kak Mufti tantangan apa sih yang menjadi hambatan untuk Sankri ini dapat
diperkuat dengan baik. Terkait dengan kalau mengutip dari itu tadi ya, itu sebenarnya salah satu ironi yang terjadi di masyarakat ini. Masyarakat itu sebagai salah satu apa kesannya? Singkatnya kayak dewan pengawas pemerintahan gitu. Jadi karena kita Ya. negara demokrasi, Mm. maka ada masyarakat itu berdiri untuk mengontrol pemerintahan gitu. Jadi terkait dengan itu juga terkait dengan prinsip-prinsip Indonesia juga, di mana untuk menunaikan UUD juga, maka ya harus ada reformasi birokrasi lah gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi tidak perlu adanya jalur no viral no justice gitu. Itu sih. Oke, jadi masyarakat itu sebagai pengawas juga ya dari Iya, jadi sistem pengawas Sankri juga gitu ya. gitu. Oke, sebenarnya kita dari tadi kan ngomongin Sankri nih Kak. Landasan dari Sankri ini sebenarnya apa sih Kak? Kenapa sih harus dilaksanain? Kan setahu saya itu ada 4 pilar nilai bela negara. Nah, kalau dari Sankri ini apakah ada landasannya? Misal kita mengacu pada Pancasila atau mengacu pada apa gitu Kak? Sankri ya, jadi Sankri itu sebenarnya berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945 gitu. Mungkin yang Pancasila nanti akan dijelaskan sama Mas Diko gitu, tapi terkait dengan UUD 1945 itu terkait dengan terkait dengan tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang setiap hari Senin kalau misalnya kita sekolah, ada yang baca undang-undang, itu juga pasti akan terdengar gitu. Jadi itu juga salah satu landasan Sankri ini berdiri. Tuh. Oke. Kemudian lanjut, Kak Diko. Nah, untuk yang Pancasila itu kan sebagai ideologi atau cara pandang hidup kita gitu. Istilahnya gitulah cara sederhananya. Nah, sebenarnya di Pancasila itu ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, sama nilai praksis gitu. Jadi yang pertama nilai dasar nih. Nilai dasar ini nilai yang tidak bisa diubah gitu. Yang isinya itu adalah 5 sila Pancasila. Itu bersifatnya tetap, nggak bisa diubah. Nah, itu adalah nilai praksis. Kemudian ada namanya nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar tadi yang 5 sila Pancasila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan gitu. Dan tujuannya juga untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara dan sistem administrasi negara. Itu nilai instrumental. Yang ketiga itu ada namanya nilai praksis. Nilai praksis itu adalah realisasinya gitu. Realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara, itu merupakan nilai praksis. Contohnya itu adalah menghormati kebebasan beragama, menjunjung tinggi hak dan asasi manusia gitu, dan juga cipta tanah air dan bela negara. Itu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, kalau kita ulik lagi Pancasila dan UUD itu emang berkaitan ya Kak sama kehidupan kita yang mengatur bagaimana kita bertindak dan bersikap setiap hari. Begitu bukan Kak? Iya, betul. Oke Kak. Selanjutnya di era teknologi sekarang ini ya, AI ada di mana-mana dalam berbagai bentuk, dalam berbagai format, itu kan bisa membantu kemudahan dalam sistem administrasi negara. Nah, kalau menurut Kakak efektivitas dari AI sebagai pengganti manusia di Sankri ini gimana sih Kak? Apakah efektif atau ya udah sebisanya aja gitu AI? Apakah bisa menggantikan manusia? Mungkin dari coba sudut pandang saya dulu ya, nanti kalau Mas Diko mau nambahin boleh gitu. Jadi sebenarnya AI itu nggak serta-merta langsung dipakai untuk menggantikan tugas-tugas administrasi gitu. Tetap butuh tangan manusia gitu. Jadi AI itu kalau bahasa teknisnya ya di-training dengan sejumlah data dan kemudian ditentukan dengan tugas spesifiknya apa gitu, namanya downstream task gitu. Tapi ya intinya kalau AI kan kita kenalnya sama ChatGPT atau apa gitu, LLM lah gitu. Nah, ketika digunakan untuk menggantikan kita sebagai manusia yang bertugas di administrasi, ada plus minusnya sih memang.
Plusnya itu ketika berurusan dengan tugas-tugas yang sifatnya monoton, contohnya kayak apa? Kayak penjaga pintu tol, itu kan udah digantiin sama tap, terus pintunya kebuka gitu kan. Dan ada juga yang tetap butuh tangan manusia gitu, untuk apa ya bahasanya, berdiskusi dengan masyarakat gitu. Jadi kita sebagai aparatur itu juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu, untuk menyampaikan pesan-pesan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Memang dengan penggunaan AI itu beberapa hal itu bisa selesai, tapi juga bisa menimbulkan apa ya bahasanya, ketidakrelevanan dengan tujuan negara. Mungkin bisa terjadi seperti itu gitu, kalau menurut saya. Jadi kalau untuk tugas-tugas yang monoton mungkin bisa, tapi kalau untuk tugas yang bersifat lebih yang kayak misalnya harus ngobrol gitu sama masyarakat, itu nggak bisa diganti sama AI gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, saya juga setuju sebenarnya dengan Mas Mufti tadi. Jadi AI itu nggak serta-merta gitu menggantikan peran kita sebagai manusia untuk mempercepat sebuah layanan gitu, atau menggantikan sepenuhnya gitu. Jadi AI itu bisa saja membantu gitu, membantu mempercepat layanan, birokrasi yang berbelit, dan meminimalkan human error gitu. Tapi dia hanya sebatas membantu, tidak menggantikan gitu. Peran manusia juga tetap harus ada untuk mengatur dan mengawasi jalannya AI ini tersebut. Gitu. Begitu, Kak. Oke, kalau bisa dibilang layanan yang membutuhkan sisi kemanusiaan itu memang tidak bisa digantikan ya Kak ya? Iya, betul. Karena balik lagi kalau kita melihat di negara-negara lain seperti misalnya negara Cina itu mereka layanan sudah berkembang digantikan oleh teknologi, tapi pada kenyataannya ya balik lagi sisi kemanusiaannya itu nggak bisa didapetin nih, keramahannya nggak bisa didapetin, gitu kan? Ya betul. Mungkin ada sedikit tambahan juga ya ketika ngomongin soal implementasi teknologi gitu, khususnya AI di mata masyarakat. Jadi perlu kita ketahui kalau demografi kita ini, jadi nggak semuanya masyarakat Indonesia itu melek teknologi gitu. Ketika beberapa hal itu ditransformasikan ke dalam teknologi gitu, misalnya penggunaan AI, itu nggak semua masyarakat itu siap gitu. Jadi kita juga melihat kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan gitu. Tetap butuh tangan manusia, tetap. Betul. Oke, semuanya harus berkolaborasi intinya lah ya Kak. Betul. Oke Kak, udah banyak nih bahasan yang kita diskusiin atau sharing kali ya. Untuk pesan penutup, ada nggak Kak? Pesan untuk aparatur negara nih, harus bagaimana sih untuk memperkuat Satkri ini? Oke, mungkin nggak jauh beda dengan apa yang udah disampaikan sama Mas Diko sebelumnya gitu, terkait dengan pesan-pesan juga. Kita harus sadari bahwa kita sebagai ASN, perpanjangan tangan pemerintah, harus aware terhadap segala perubahan atau dinamika yang terjadi di masyarakat gitu, sehingga kita tuh bisa dengar aspirasi mereka. Apa kasaran itu apa ya? Nggak bisa dengar, bukan, tone deaf gitu terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu, sehingga nantinya segala keluhan masyarakat itu bisa di-solving dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan ke depannya gitu. Intinya mendengar masyarakat sih. Oke, berakhir sudah sesi kita pada kali ini, sesi diskusi tentang Sankri. Kalau dapat saya simpulkan, Sankri ini tidak hanya berkutat atau ruang lingkupnya tuh di administrasi saja, namun lebih dari itu. Dia melibatkan dari proses, layanan, kemudian nantinya dapat diterima oleh masyarakat, begitu. Nah, Sankri ini dapat berjalan apabila semua elemen, semua unsur dapat bekerja sama dengan baik, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat tentunya. Karena tidak mungkin suatu sistem akan berjalan dengan sendiri jika masyarakatnya tidak siap nih, gitu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Mufti, ya, harus ada kesiapan sendiri dari masyarakatnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dwi Utari, kemudian ada Kak Diko dan Kak Mufti. Kami dari kelompok 3 undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses podcast ini. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.